Apa itu diplomasi digital? Diplomasi digital adalah penggunaan teknologi digital termasuk media sosial, email, situs web, dan aplikasi komunikasi oleh pemerintah dan diplomasi untuk mencapai tujuan luar negeri mereka. Dalam konteks hubungan luar negeri, diplomasi digital adalah bentuk soft power. Hal ini mencakup berbagai kegiatan seperti mempromosikan kebijakan luar negeri, membangun citra internasional, dan menjalin komunikasi langsung dengan publik asing. Diplomasi digital mempermudah akses informasi, mempercepat penyebaran pesan, dan memungkinkan interaksi lebih luas antara negara-negara. Lalu, tahukah kamu ruang lingkup diplomasi digital itu meliputi apa saja? Ruang lingkup diplomasi digital meliputi yang pertama, komunikasi publik dan nation branding, yaitu penggunaan media sosial untuk melakukan promosi budaya atau menyampaikan kebijakan luar negeri, dan kampanye digital untuk mempengaruhi persepsi publik internasional. Selanjutnya, konsuler dan perlindungan warga negara, yaitu layanan konsuler digital seperti bantuan darurat via WhatsApp ataupun media sosial. Yang kedua, aplikasi mobile untuk informasi konsuler. Yang ketiga, diplomasi virtual atau negosiasi online, yaitu pertemuan multilateral melalui aplikasi Zoom ataupun video call. Yang keempat, keamanan siber dan diplomatik siber, yaitu negosiasi perjanjian internasional dan kolaborasi antar negara untuk melawan serangan siber. Open Source Intelligence, yaitu memantau opini publik di sosial media dan analisis big data untuk kebijakan luar negeri. Contoh nyata penggunaan diplomasi digital oleh negara, yang pertama ada Amerika Serikat melalui Twiplomacy, yaitu akun Twitter Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, @StateDep yang aktif menggunakan Twitter untuk debat kebijakan luar negeri. Yang kedua, China melalui Wolf Warrior Diplomacy di Twitter, diplomat Cina menyerang kritik Barat dengan gaya agresif di Twitter. Yang ketiga, Uni Eropa melalui European External Action Services yang aktif menggunakan media sosial dan platform digital untuk mengelola hubungan diplomatik dan kebijakan luar negeri, termasuk inisiatif DiploHack yang menggabungkan diplomat dan pengembang teknologi untuk mengatasi masalah diplomasi tradisional secara digital. Lalu, apakah ada dampak positif dan negatifnya? Tentu saja ada. Mari kita simak dampak positif dan negatif terkait diplomasi digital ini. Dampak positif yang pertama, mempercepat komunikasi dan akses informasi diplomasi digital yang memungkinkan komunikasi yang cepat dan real-time antara negara dengan publik internasional serta mempercepat penyampaian pesan dan kebijakan luar negeri. Yang kedua, memperluas jangkauan audiens. Dengan menggunakan teknologi digital, membuka akses publik terhadap informasi diplomatik. Selanjutnya, efisiensi biaya dan inovasi. Contohnya, virtual summit seperti konferensi tingkat tinggi G20 yang dilakukan secara hybrid. Hal ini dapat mengurangi biaya logistik. Kemudian, soft power dan nation branding. Seperti Korea Selatan yang memanfaatkan K-pop dan K-drama dalam mempromosikan budaya dan meningkatkan pengaruh budayanya. Selain itu, terdapat juga dampak negatifnya, seperti disinformasi dan propaganda digital, yaitu penyebaran informasi palsu yang dapat merusak citra negara dan menimbulkan ketegangan diplomatik serta merusak kepercayaan publik. Yang kedua, ketimpangan digital. Beberapa negara berkembang kurang memiliki akses ke teknologi, sehingga sedikit tertinggal dalam diplomasi digital. Yang ketiga, ancaman keamanan siber. Serangan siber dan penyalahgunaan data dapat mengancam keamanan diplomatik, seperti serangan hacker dengan meretas akun Twitter Kemenlu Amerika Serikat pada tahun 2020. Kemudian, muncullah tantangan hukum dalam keamanan siber. Kurangnya regulasi yang mengikat.
Serangan siber bersifat transnasional, sehingga penuntutan pelaku sering terhambat karena perbedaan yurisdiksi, yang menyebabkan sulit untuk menuntut pelaku kejahatan lintas batas. Contoh kasus pada serangan siber oleh aktor negara yaitu Russian hacking dalam pemilu Amerika Serikat pada tahun 2016. Tantangan etika komunikasi digital, penyebaran disinformasi dan propaganda, yang penggunaan media sosial untuk memanipulasi opini publik yang melanggar prinsip transparansi diplomasi. Yang kedua, privasi dan pengawasan massal, yaitu negara dapat memata-matai komunikasi diplomatik digital seperti pada kasus Snowden yang mengungkap surveillance oleh Amerika Serikat. Keabsahan formal tindakan diplomasi digital, kekosongan hukum internasional. Pada Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, tidak mengatur validitas dokumen digital atau negosiasi melalui platform digital atau virtual yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Kalau begitu, apakah diplomasi digital ini cukup kuat untuk menggantikan peran dan misi diplomatik tradisional? Diplomasi digital tidak cukup kuat untuk menggantikan peran dan misi diplomasi tradisional secara penuh, karena diplomasi digital itu tidak sama dengan diplomasi tradisional. Diplomasi digital lebih berfungsi sebagai pelengkap dari diplomasi tradisional. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa diplomasi digital menawarkan banyak keunggulan, seperti komunikasi real-time antar negara tanpa kendala geografis, penggunaan media sosial yang telah menjadi alat diplomasi publik yang ampuh, memungkinkan pemerintah berinteraksi dengan warga negara asing dan mempengaruhi opini global. Namun, diplomasi digital juga memiliki kelemahan dibanding diplomasi tradisional yang dengan pertemuan tatap muka, negosiasi formal, dan interaksi langsung untuk membangun kepercayaan, menyelesaikan isu yang kompleks, dan menjalankan fungsi protokoler yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh platform digital. Sebuah studi dari Harvard Kennedy School 2019 menunjukkan bahwa 70% keberhasilan diplomasi bergantung pada hubungan pribadi, sesuatu yang sulit dicapai melalui layar komputer. Selain itu, diplomasi digital sangat rentan terhadap ancaman keamanan siber. Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik secara tegas melindungi kerahasiaan komunikasi diplomatik tradisional yang tercantum dalam pasal 27. Tetapi, perlindungan serupa belum sepenuhnya ada untuk komunikasi digital, sehingga menimbulkan ketidakjelasan formal terkait keabsahan komunikasi digital dalam diplomasi.